DC Amerika. Helmi, bagaimana kondisi terakhir di Washington DC? Ya, Eva dan pemirsa Top News Metro TV, ya ini pagi ini baru jam 10-an lewat ya di Amerika Serikat. Tadi jam 6 pagi, jam malam di Washington DC baru selesai diberlakukan setelah diberlakukan sebelumnya pada malam sebelumnya pada jam 7 malam ya. Jadi tadi malam itu diberlakukan jam malam, memang untuk lebih menertibkan ya para pengunjuk rasa yang sudah melakukan unjuk rasa beberapa hari terakhir ini, paling tidak 3 hari terakhir. Dan pada hari Minggu itu, Minggu malam memang sempat terjadi aksi kekerasan menyusul dari aksi protes damai yang sebenarnya digelar di depan Gedung Putih ya. Ada beberapa tempat yang dirusak gitu, termasuk pusat-pusat pertokoan yang dipecahkan kacanya, dan setidaknya ada 2 mobil yang dibakar, dan juga beberapa monumen ada yang dirusak, termasuk monumen Lincoln Memorial dan juga monumen Perang Dunia Kedua, dan juga sebuah gereja di depan Gedung Putih yaitu St. John's Episcopal Church yang sempat terbakar sebentar. Jadi tapi secara umum tadi malam situasi sudah lebih tenang setelah diberlakukan jam malam mulai jam 7, jadi sekitar setengah 7 itu tampak truk-truk militer yang penuh dengan tentara itu masuk ke Gedung Putih dan melakukan pengamanan, dan juga kepolisian dan pasukan anti huru-hara itu mendorong para pengunjuk rasa yang berada di depan Gedung Putih di Taman Lafayette untuk mundur beberapa blok. Tapi ternyata setelah melakukan tindakan tersebut dan tempatnya sudah lebih aman, kemudian Presiden Trump keluar dari Gedung Putih untuk berjalan kaki menuju ke St. John's Episcopal Church. Tadi yang saya sebutkan adalah gereja kecil di depan Gedung Putih, di depan Taman Lafayette, dan berpose di situ untuk melakukan foto ya. Banyak analis mengatakan bahwa ini untuk menunjukkan bahwa Presiden Trump menunjukkan situasinya cukup kondusif, aman bagi Presiden untuk berjalan di depan Gedung Putih menuju ke gereja itu. Jadi dia berfoto, melakukan pose foto, memegang sebuah kitab suci, Alkitab, dengan beberapa anggota kabinetnya dan juga juru bicara Gedung Putih, Kelly McEnany, di depan gereja tersebut. Tapi para pemimpin gereja Episcopal Church itu tadi malam juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam pose foto di depan itu dan mengatakan bahwa Presiden Trump memanfaatkan gedung ibadah sebagai alat politik ya. Jadi itu tindakan itu dikecam. Tapi secara umum situasi sudah lebih kondusif. Memang tadi malam juga ada sempat perusakan di daerah pecinan di Washington DC. Beberapa toko juga dirusak, tapi tadi pagi laporan-laporan televisi menunjukkan sudah lebih tenang, dan para pemilik usaha menutup tempat-tempat yang pecah, kaca-kaca di etalase yang pecah dengan triplex dan karton ya. Eva. Baik, situasi di sana bisa dikatakan saat ini lebih tenang, lebih kondusif. Tapi apa kemudian tanggapan dari Presiden Trump terhadap aksi unjuk rasa ini, Helmi? Ya, jadi tadi malam sebelum berjalan keluar ke gedung gereja St. John's Episcopal Church di depan Gedung Putih, Presiden Trump mengadakan pernyataan pers singkat yang menyatakan bahwa ia akan mengerahkan pasukan militer apabila para gubernur negara bagian tidak bisa mengendalikan aksi protes ataupun aksi kekerasan yang terjadi di masing-masing negara bagian tersebut. Jadi itu yang dikatakan bahwa tugas pertama dan tugas terutama Presiden adalah untuk membela rakyat dan membela negaranya. Karena itu dia bersumpah untuk menegakkan hukum dan ketertiban, dan proses unjuk rasa yang damai, itu yang dilakukan. Ia juga menyatakan bahwa mendukung unjuk rasa damai dan mendukung keluarga korban George Floyd yang meninggal di Minneapolis. Tapi di satu pihak yang lain, dia juga menyatakan bahwa akan memobilisasi militer dan dikatakanlah akan mengerahkan tentara bersenjata berat dan aparat federal untuk memadamkan protes. Itu yang dilakukan. Tapi sebenarnya Presiden tidak memiliki wewenang ya untuk mengerahkan
pasukan ke negara-negara bagian. Itu menurut undang-undang pemberontakan di Amerika yang sejak tahun 1807 negara-negara bagian yang harus terlebih dahulu meminta intervensi militer dari pemerintah federal untuk mengerahkan tentara apabila memang dirasakan ada sesuatu yang genting yang perlu melibatkan pasukan militer. Kalau di Washington DC memang presiden punya wewenang. Jadi sejumlah gubernur juga termasuk gubernur Illinois itu mengecam dan mengatakan bahwa tidak akan meminta bantuan dari pemerintah federal untuk mengerahkan pasukan militer ke negara bagiannya. Eva. Ya, Helmi, lalu bagaimana kondisi di kota-kota lain? Apakah juga sudah kondusif seperti di Washington DC? Iya, memang unjuk rasa ini cukup meluas ya di beberapa kota besar di Amerika termasuk di New York, di Atlanta, di kota Chicago, di Los Angeles, dan tadi malam di Las Vegas di antara aksi unjuk rasa itu terjadi sebuah penembakan di mana seorang polisi juga mengalami penembakan dalam keadaan kritis ya. Belum diketahui itu tembakan berasal dari mana, tapi kemudian juga polisi melakukan tindakan tegas dan juga melakukan penembakan juga terhadap seorang pengunjuk rasa yang dikatakan melawan polisi dengan menggunakan senjata. Jadi ada seorang yang tewas di situ di Las Vegas itu. Dan kalau di New York itu hingga tadi malam ada 500 orang yang ditahan polisi karena melanggar jam malam. Di New York beda, jam malamnya berlaku melalui jam 8 malam dari tadi malam hingga jam 5 pagi. Dan itu banyak juga yang melanggar sehingga ditahan polisi. Kemudian di Los Angeles beberapa hari terakhir ini memang terjadi penjarahan di beberapa tempat, termasuk di tempat-tempat pertokoan mewah di Beverly Hills, di Rodeo Drive, di Santa Monica. Itu masih terjadi penjarahan, tapi polisi juga melakukan tindakan tegas dan menahan ratusan orang di wilayah Los Angeles. Eva. Baik, terima kasih Helmi Yohanes untuk informasi Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.